Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bab puisi. Kira-kira apa sih pengertian, unsur, dan juga jenis-jenis puisi? Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Di dalamnya ada pengertian, unsur-unsur, dan juga jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi yaitu suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Berikut adalah contoh puisi yaitu Hujan Bulan Juni yang ditulis oleh Sapardi. Ayo kita baca bareng-bareng. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan disarap akar pohon bunga itu. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah ikut membacakan puisi. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari puisi yang umum banget kita temui ya, yaitu judulnya Hujan Bulan Juni, karya Sapardi. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur puisi. Kira-kira apa saja ya yang terdapat dalam unsur-unsur puisi? Nah, yang pertama ada majas dan irama. Majas yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Contohnya yaitu laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Ini adalah salah satu contoh dari majas personifikasi, yaitu majas yang mengibaratkan barang mati menjadi seperti hidup. Nah, di sini dicontohkan sebagai laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Laut adalah benda mati atau makhluk mati. Kemudian diibaratkan sebagai makhluk hidup yang bisa menatap. Nah, selain majas personifikasi, ada juga banyak majas lainnya seperti majas hiperbola. Kemudian selain majas ada irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Biasanya dalam puisi di akhir kalimat ada yang seirama, yaitu AAA atau III. Nah, ini adalah contoh dari irama. Selanjutnya yaitu ada kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, dalam tabel ini merupakan contoh dari kata konotasi dari puisi yang kita bacakan tadi, yaitu tentang Hujan Bulan Juni. Nah, kita ambil contoh saja ya, yang umum pada nomor 4, yaitu jejak-jejak kaki. Jejak-jejak kaki kalau secara biasanya kita mengartikan sebagai tapak kaki atau bekas kaki. Sementara dalam puisi pengertiannya setelah mendapatkan kata konotasi menjadi sebuah pengalaman hidup. Selain itu, kemudian yaitu jalan. Nah, jalan ini biasanya kan kita mengartikan sebagai tempat untuk kita melintas, tapi dalam kata konotasi puisi menjadi alur kehidupan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata berlambang. Kata berlambang adalah kata yang menjadi simbol bagi suatu maksud tertentu. Simbol ini bisa berupa gambar, warna, namun bisa juga berupa kata-kata. Contohnya yaitu senja yang hilang, yang menggambarkan perasaan yaitu sedih karena kehilangan sesuatu. Contoh lain yaitu mendung. Mendung juga mengartikan sebagai perasaan yang sedih. Kemudian pengimajinasi atau imajinasi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dalam puisi biasanya penulis akan menyampaikan apa yang ia rasakan dalam bentuk imajinasi. Ini agar pembaca seolah-olah merasa, mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair.
sehingga apa yang dibacakan akan langsung bisa masuk ke dalam pikiran pembacanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan penyair dalam bentuk cerita atau penjelasan. Dua jenis puisi naratif yang terkenal yaitu puisi balada dan juga puisi romansa. Puisi balada adalah puisi yang berisi cerita mengenai orang hebat, perkasa atau tokoh yang dipuja-puja. Sedangkan puisi romansa yaitu puisi yang berisi kisah percintaan, perkelahian hingga petualangan yang disajikan dengan gaya bahasa yang romantis. Kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang isinya berupa ungkapan batin individu penyair yang isinya bisa berupa gagasan, pengalaman, serta suasana batin yang ada dalam dirinya dan sekitarnya. Terdapat beberapa jenis puisi lirik ini, antara lain yaitu puisi elegi, puisi serendra, dan puisi ode. Puisi elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari penyairnya. Sedangkan puisi sarenada adalah puisi yang berisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga yaitu puisi ode, puisi yang berisi pujaan terhadap suatu hal. Jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang isinya berupa pemberian kesan penyair terhadap suatu objek yang ia angkat dalam puisi. Puisi ini seperti mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sesuatu, baik itu peristiwa, keadaan, benda, hingga suasana yang menarik. Dua jenis puisi deskriptif yang biasanya dibuat diantaranya yaitu puisi satir dan puisi kritik sosial. Puisi satir adalah puisi yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan penyair mengenai suatu keadaan dengan cara yang menyindir atau menyatakan sesuatu yang sebalik. Kedua ada puisi kritik sosial. Puisi ini yang menyatakan rasa tidak senang terhadap seseorang atau suatu keadaan dengan cara membeberkan hal yang rusak pada objek yang diangkatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini mengenai puisi. Semoga bermanfaat ya, dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.